Nah, baik, kita lanjut ke LC atau list cost. Nah, untuk ini list cost itu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Nah, aturannya yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Nah, kedua, sesuai dengan permintaan dan kapasitasnya. Yang ketiga, pilihlah sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Nah, dalam soal ini sudah saya akan semua dan saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, kita kembali ke aturan awal. Pilih sel yang biayanya terkecil. Di sini sel yang paling kecil ada di gudang 1 30, 20 dan 30, gudang 2 60, 50 dan 20, gudang 3 40, 50, 40, gudang 4 40 sama, dan gudang 5 ada 10, 20, 20. Nah, di sini terlihat sel yang paling kecil yaitu dari gudang 5 pabrik 1 yaitu 10. 10, maka supply dan demandnya yaitu supply 600 dan demandnya 600. Berarti kita masukkan ke dalam sel 10 yaitu 600. Berarti supply dan demandnya habis 600. Berarti otomatis untuk pabrik 2 dan pabrik 3 tidak bisa terisi. Dan pabrik 1 pun untuk gudang 1, 2, 3, dan 4 tidak bisa terisi. Gitu, karena habis di gudang 5 yaitu menilaikan 600. Nah, selanjutnya sel mana yang lebih kecil lagi gitu. Di sini kan yang paling kecil kedua ada 20 nih. Nah, sedangkan 20 banyak ada di pabrik 2 yaitu di gudang 1, di pabrik 2 yaitu ada di gudang 5, dan di pabrik 3 pun ada di gudang 2 dan gudang 5. Nah, kita ambil saja di gudang 1 pabrik 2. Untuk gudang gudang 1 dan pabrik 2, di gudang 1 di pabrik 2 dikarenakan supply dan demandnya itu adalah demandnya 300, supply-nya 500, maka yang paling kecil itu 500 atau 300. Berarti yang paling kecil 300, maka dimasukkanlah 300 di gudang 1 pabrik 2. Nah, otomatis supply yang 500 dikurangi 300, berarti sisanya 200. Nah, berarti untuk pabrik 3 gudang 1 tidak bisa terisi. Oh ya, maaf, untuk pabrik 2 dan pabrik 3 di gudang 5 itu sudah habis ya, karena memang di demand dan supply-nya tadi kan 600 ya. Berarti itu habis. Berarti kita tinggal di pabrik 2, pabrik 3, di gudang 2, gudang 3 dan gudang 4. Nah, yang paling kecil di mana untuk selnya? Nah, yang paling kecil tuh di sel pabrik 3 gudang 2 yaitu bernilai 20. Nah, di sini untuk suplai pabrik 3 dan demand di pabrik 2 itu bernilai 800. 100 dan 300. Paling kecil yang mana? Berarti yang paling kecil yaitu 300. Berarti kita simpan 300 dan 800 dikurangi 300 sisa 500 ya. Nah, otomatis untuk pabrik 2 tidak bisa terisi ya. Lanjut, di sini ada gudang 3 dan gudang 4 di pabrik 2 dan pabrik 3. Nah, di gudang 3 gudang 4 di pabrik 2 pabrik 3 ini ada 50, 40-nya ada 3 nih. Nah, pilihlah salah satu dari yang terkecil itu, sel terkecil tuh. Ada 40 kan, 40-nya ada 3, berarti saya memilih di gudang 3 saja. Di gudang 3 ini, di pabrik 3 ini untuk sel 40, di gudang 3 demandnya 400, supply-nya yaitu kan tadi sisa 500. Berarti otomatis yang paling kecil 400. Berarti dimasukkanlah 400. Demandnya habis di gudang 3, supply-nya berarti sisa 100 ya, 100. Kosong ya. Nah, lanjut ke gudang 4, pabrik 2 dan pabrik 3. Ini untuk selnya kan sama, kecilnya 40 dan 40. Maka masukkan saja yang supply dari pabrik 2 yaitu 200 dan pabrik 3-nya supply-nya yaitu sisanya tadi 100. Otomatis demand di gudang 4 habis karena nilainya juga sama ya, 300. Nah,
Mungkin seperti itu ya. Jadi semuanya habis, supply 0 dan demand pun 0. Lanjut ke total biaya LC atau list cost-nya. Di sini list cost-nya 20 dikali 300, 20 kali 300, 40 kali 400, 40 kali 200, 40 kali 100, dan 10 kali 600 untuk terakhir gudang 5. Nah, 20 kali 300 untuk gudang 1 menghasilkan 6.000, dan gudang 2 20 kali 300 juga menghasilkan 6.000, dan untuk gudang 3 menghasilkan 16.000, gudang 4 menghasilkan 8.000 dan menghasilkan 4.000. Selanjutnya terakhir dari gudang 5 yaitu menghasilkan 6.000. Total semuanya berarti 46.000.